warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Irasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar program evaluasi kesehatan lingkungan. Submateri yang pertama itu ada konsep kesehatan lingkungan, yang kedua ada ruang lingkup kesehatan lingkungan, yang ketiga ada tujuan evaluasi program kesehatan lingkungan, yang keempat ada metode evaluasi program kesehatan lingkungan, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama itu konsep kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan kesehatan manusia, serta bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Konsep ini berfokus pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan lingkungan yang sehat. Prinsip-prinsip kesehatan lingkungan yang pertama ada pencegahan penyakit, mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua ada pengolahan sumber daya, menjaga air, udara, dan tanah agar tetap bersih dan aman. Yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ekosistem. Yang keempat ada pengendalian faktor risiko, mengurangi paparan terhadap zat berbahaya di lingkungan. Yang kelima ada peningkatan kualitas hidup lingkungan yang sehat, berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Yang kedua ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi antara lingkungan dan kesehatan manusia. Beberapa ruang lingkup utama dalam kesehatan lingkungan: kualitas air bersih dan sanitasi. Yang pertama itu ada penyediaan air bersih yang aman untuk konsumsi. Yang kedua ada pengolahan limbah cair dan pencegahan pencemaran air. Kualitas udara, pengendalian polusi udara dari kendaraan, industri, dan rumah tangga. Dampak polusi udara terhadap kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit kronis. Pengolahan limbah, yang pertama itu ada pengolahan sampah domestik, industri, dan medis. Yang kedua itu ada daur ulang dan pemanfaatan limbah pengendalian vektor penyakit. Pengendalian hama pembawa penyakit seperti nyamuk atau demam berdarah, malaria, dan tikus. Pemberantasan tempat perkembangbiakan vektor penyakit. Yang ketiga ada tujuan evaluasi program kesehatan lingkungan. Evaluasi program kesehatan lingkungan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisien, dan dampak dari suatu program dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penilaian efektivitas program mengukur sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi keberhasilan, dan mengurangi risiko kesehatan lingkungan. Yang kedua ada mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan program, mengidentifikasi kendaraan menghambat keberhasilan program, menemukan aspek program yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan agar dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga ada menilai efisiensi penggunaan sumber daya, menentukan apakah sumber daya atau anggaran, tenaga kerja, dan waktu telah digunakan secara optimal, membandingkan hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan efisiensi program. 4. Peningkatan perbaikan dan pengembalian keputusan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan program ke depan, membantu pengambilan kebijakan dalam menentukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kelima, menilai dampak program terhadap kesehatan masyarakat, mengukur dampak program terhadap penurunan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat, melihat apakah peningkatan kualitas hidup masyarakat setelah program dijalankan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, wawancara, analisis data kesehatan, serta pemantauan langsung di lapangan. 4. Metode evaluasi program kesehatan lingkungan. Menilai efektivitas program, mengukur sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi keberhasilan dalam mengurangi risiko kesehatan lingkungan, menilai perubahan lingkungan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan program, mengidentifikasi kendala yang menghambat keberhasilan program, menemukan aspek program yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut,
Menilai efisiensi program sumber daya, menentukan apakah sumber daya, anggaran, tenaga kerja, dan waktu dan lingkungan sesuai optimal. Membandingkan hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan, dimanfaatkan efisiensi program. Yang kelima, ada kesimpulan. Evaluasi program kesehatan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan evaluasi yang baik, program dapat terus diperbaiki dan dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.